Sementara itu, Mahfud Samsul Hadi sebagai Ketua Laskar Sabila Belambangan Kabupaten Banyuwangi menuturkan bahwa tidak perlu menanggapi segelintir atas penolakan tersebut. Insinyur Pak dengan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi gempar heboh atas kedatangan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Rupanya di mana Kiai Imad ini akan datang, ini menimbulkan ketakutan, kekhawatiran oknum tertentu dalam tanda kutip, ya ini ya tentu saja oknum Balawi, karena kedatangannya ini tentu akan membuat suasana di daerah itu menjadi cerah terang benderang dari apa yang selama ini didoktrinkan oleh klan Balawi yang sudah bertahun-tahun, bisa dikatakan sudah berkarat, datang ke bumi Belambangan. Tentu Kiai Imad ini kan nggak nyelonong datang sendiri begitu-begitu saja, tentu ada yang mengundang, difasilitasi, dan sebagian besar dari orang yang mengundang ini tentu sudah tahu peta wilayah bahwa daerah situ ini banyak yang ingin tahu bagaimana pemaparan dari Kiai Imad ini masalah nasab Balawi. Mendengar secara langsung dengan melihat di YouTube atau di berita-berita yang selama ini ditonton mungkin kurang memuaskan. Nah, itu kedatangan Kiai Imad diharapkan datang di Banyuwangi ini. Tentunya unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang dicarinya selama ini dalam YouTube atau dalam berita-berita online yang lain belum ketemu, jadi disimpannya dulu, dan unek-unek ini akan ditanyakan secara langsung dalam pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya ini kan keren. Jadi mempunyai unek-unek yang kira-kira belum tersalurkan dan belum mendapatkan jawaban, ini dengan mengundang Kiai Imad. Bagaimana sih ceritanya? Sesungguhnya lara-lara nih kok bisa begini? Nah, dengan mengundang Kiai Imad ini, maka kepuasan dan jawaban yang ditunggu ini tentu akan diharapkan. Kepuasan yang didapat tentu beda dengan kalau cuma melihat di dalam media-media online. Kedatangan Kiai Imad yang diharapkan sebagian pengundang di sana, di bumi Belambangan ini, rupanya ya tidak berjalan mulus. Biasa ada penolakan-penolakan. Tapi ya itulah namanya orang berjuang, ini nggak mungkin mulus-mulus saja. Ada saja yang menolak. Tapi kita sudah tahu siapa di belakang penolakan ini. Kalau bukan oknum yang selama ini nasabnya sudah benar-benar diambang rungkat. Sebelumnya inilah video bagaimana sebagian dari orang-orang, boleh dikata Muhyiddin Balawi, menolak kedatangan Kiai Imaduddin di bumi Belambangan. Kehadiran Ustadz Imaduddin menjadi bertengkar. Kita khawatir nanti yang terjadi Imad maksa datang, mungkin kami juga akan melakukan protes yang lebih keras. Tidak terjadi kegaduhan atau perpecahan di antara kami. Ya, kita kawal terus saja, kita kawal terus saja. Supaya statement itu kita juga berhak menyampaikan suara kami, pendapat kami juga. Karena menurut kami si Imad itu yaitu bukan persatuan, Sementara itu, Mahfud Samsul Hadi sebagai Ketua Laskar Sabila Belambangan Kabupaten Banyuwangi menuturkan bahwa tidak perlu menanggapi segelintir orang atas penolakan tersebut. Ini Ustadz Insinyur Wahyudi dengan guru jalanan Gus Yunus ya.
mendatangi Polresta Banyuwangi untuk membahas gelar perkara. Hari ini Alawi. hari ini kita mau pertemuan dengan beberapa orang dari komunitas kiai dan komunitas santri dengan Pakar Nusa, dengan Banser, Ormas dan para kiai, di mana hari ini oleh Polres dipertemukan karena ada miskomunikasi antara kita panitia yang mengadakan pengajian akbar sholawatan dan pengajian mengundang Kiai Imaduddin. Ternyata ada yang kontra terkait mungkin komunitas muhibin Mbak Alwi yang tidak menghendaki pengajian yang besok malam akan diadakan di mana di Maron. Kita sudah menyusun rencana 2 bulan yang lalu. Kali ini pertemuan terakhir agar tidak terjadi miskomunikasi di antara muhibin dan para kiai, Gus, Banser, Pakar Nusa dan ormas yang lainnya. Karena ini menyangkut ribuan massa, mungkin ada 20.000 lebih yang akan hadir dalam pengajian akbar ini, di mana kita bersama tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh masyarakat banyak berdatangan di sini untuk mediasi di Polres Banyuwangi. Apa tidak menyangkut nama besar organisasi seperti NU? Saya pikir siapapun yang ada di dalam sini semua orang NU. Oh gitu. Jadi NU juga kita izini, MUI, semua ulama-ulama sudah kita izini semua terkait adanya pengajian akbar yang ada di Maron. Saya berharap kepada masyarakat Banyuwangi pertemuan ini membawa hasil yang baik, tidak ada yang tersinggung, tetap kita fine-fine aja, pengajian tetaplah pengajian, jangan dibawa kemana-mana. Judulnya kita bersolawat bersama sholawatan membangun jiwa. Apakah maaf Yunus, apakah yang tersarah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada suatu perkumpulan PWI LSI? Apakah Banyuwangi menyangkut masalah itu? Juga dengan PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Fisabilillah yang mengadakan, karena ini bentuk daripada kita mendirikan organisasi ini untuk ormas, untuk organisasi masyarakat, untuk membangun bagaimana Banyuwangi ini bisa kondusif. Ya. Masyarakat untuk membangun bagaimana Banyuwangi ini bisa kondusif. Ya. Makasih. Ini Blambangan, orangnya jujur, kuat dan lurus, tidak gampang ditundukkan oleh siapapun dari zaman dahulu kala. Tetapi akhir-akhir ini setelah zaman kemerdekaan semuanya kita ini bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berbaulah semua anak suku bangsa dalam satu wadah, yaitu Negara Republik Indonesia. Dan mulailah interaksi antar kita sama kita dan antar budaya dengan budaya. Pengaruh mempengaruhi itu biasa. Tetapi yang tidak biasa di sini, setelah Mbak Alawi ini bebas dan menampilkan kesalehan dengan pakaian yang berjubah, bersurban, seolah betul-betul orang yang alim waskito, dan kemudian berbicara agama dengan manis, kadang-kadang dicampur dengan kata-kata Arab. Ini mungkin menyihir sebagian saudara kita di Blambangan ini, sehingga ya sekarang ini terbukti banyak muhibin ada di sana. Karena bagaimanapun doktrin dari Balawi ini sudah lama ditanamkan secara pelan-pelan. Mereka membangun sebuah pondok pesantren, kemudian menjalin komunikasi dengan orang-orang yang tidak paham kalau di belakangnya ini ada embel-embel pendoktrinasi masalah keagamaan. Maka ketika polemik nasab ini muncul, sebagian di sana, di teman-teman kita di Blambangan ini juga sebenarnya ini banyak yang sudah tersadarkan, terbukti akan kedatangan Kiai Mat ini. Tetapi selain itu, efek dari polemik nasab ini mengkhawatirkan para Habib-Habib yang sudah merasa nyaman yang tinggal di Banyuwangi. Bagaimana mereka menikmati kehidupan selama ini yang diperoleh dengan penghormatan orang-orang pribumi. Dari sebagian orang-orang yang masih jadi muhibin, yaitu tadi seperti di video tadi, menolak atas kedatangan Kiai Mat dengan embel-embel Kiai Mat ini bukanlah pemersatu tapi pemecah belah umat. Itulah narasi yang
dikembangkan oleh mereka. Bahkan sudah dari tahun kemarin ini doktrinasi seperti itu sudah berjalan, ini masih dipakai lagi. Emang nggak ada kata-kata yang lain untuk menolak Kiai Maduddin Al-Bantani. Jadi polemik nasab ini sekarang sudah tidak bisa dihalang-halangi lagi. Ibarat kata ini sudah seperti banjir zaman Nabi Nuh. Siapapun yang menghalangi dengan sendirinya akan tenggelam, akan rungkat dan tidak dikenang oleh masyarakat. Ini contohnya sudah banyak. Sekarang ini orang sekali berapapun yang dikatakan kemarin ini ulama yang karismatik dan wibawa, banyak santrinya, pengaruhnya, banyak orang yang tawaduk kepada dirinya, tapi setelah akhir-akhir keceplosan omong kelihatan membela sekali. Dengan sendirinya wibawanya di mata masyarakat umum anak-anak Nusantara jatuh berkeping-keping. Ini sudah nyata. Penghormatan yang didapat kemarin akan hilang dengan sendirinya karena yaitu tadi masih membela klan Ba'lawi yang kita sudah tahu bahwa mereka ini sebenarnya bukan dzurriyyahnya Nabi. Mereka tidak bisa membuktikan itu sampai sekarang. Untuk saudara-saudaraku yang menolak kedatangan Kiai Imad di Blambangan, khususnya ya saudara kita yang di Blambangan, cobalah kembali dibuka wawasan, kemudian mencari berita-berita, disandingkan dengan berita yang selama ini saudara ketahui, bandingkan kira-kira bagaimana kebenarannya dan bisa diambil kesimpulan. Tidak mungkin seorang Kiai Imad yang jelas itu Kiai Pribumi akan memplokoto orang-orang pribumi sendiri. Kita sudah tahu darahnya sama, kulitnya sama, makanannya sama, hidup di negara kita Nusantara ini benar-benar juga sama, satu negara, satu Pancasila. Tidak mungkin akan memplokoto kita, mengadu domba kita, menipu kita, bahkan mengeruk kekayaan yang kita punya. Tidak mungkin sama sekali. Nah, kalau orang lain yang jelas-jelas setelah kita teliti seperti apa kelakuan mereka ini dan dari mana dulunya dia kok tiba-tiba ada di sini, kemudian berpakaian jubah sorban dengan bicara yang selalu mengatakan bahwa dirinya dzurriyyah Nabi, bisa-bisanya kita begitu percaya tanpa mengoreksi. Banjir bah Nabi Nuh ini akan semakin besar dan semakin besar. Saudaraku, tidak bisa dihalang-halangi. Kalau tidak setuju dengan apa yang dikatakan Kiai Imad, sebelum mempunyai data, mending diam. Cari data yang betul, kemudian ambil kesimpulan. Itulah solusi untuk pikiran kita yang waras. Untuk menjadi muhibin dan diiming-imingi surga, karena menganggap mereka ini adalah dzurriyyah Rasul yang bisa memberi syafaat, ini perlu kita pertanyakan. Salam waras, jaga NKRI, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.